kesannya kita lebih apa ya, lebih nyantai kemarin di lapangan. Dan itu hingga final, hingga juara, rasanya seperti apa ketika sudah juara mungkin? Apa ya, awalnya kayak percaya nggak percaya ya. Abis selesai kita keluar, kita sama-sama lihat-lihatan terus kita bilang ini kita yang juara gitu. Agak apa ya, speechless juga sih. Bagaimana antusiasme teman-teman ketika melihat bendera merah putih dikibarkan di Birmingham? Ya teman-teman semua pasti senang banget. Lagi waktu pas masuk kita mau main, selama pertandingan itu berjalan ya mereka senang banget, apalagi kita sampai juara kan, mungkin dia punya satu kebanggaan juga Indonesia bisa juara di All England kemarin. Bang Richard melihat kombinasi dari tingkat usia ini berbeda cukup jauh antara Debbie dan juga Uco ini. Ini strategi memang. Emang spesialis saya gitu ya. Jadi dari dulu dari Tikus Minarti, Flandi Vita, Nova dan Vita, Nova Liliana Tontowi, dan ini kembali kepada Debbie dengan Praven. Selalu terkait perbedaan umur. Spesialis saya sih teman. Ada kendala mungkin dalam mengkolaborasikan dua pemain yang dari tingkat usia, kemudian pengalaman, memiliki latar belakang yang berbeda? Itu semua kan atlet pilihan saya. Jadi selama saya ngelatih itu saya tidak rasa kendala atau tidak rasa susah. Memilih berdasarkan Bang? Saya melihat potensi mereka dan karisma mereka. Uco, saya mau nanya juga nih, apa perbedaan mendasar antara teman-teman membangun chemistry, kalau saya menyebutnya, dengan pasangan yang berbeda sebelumnya, seperti Debbie dengan Rijal, kemudian dipasangkan dengan Uco. Seperti apa Debbie? Ya kalau kembali lagi waktu saya sama Rijal kan mungkin saya yang junior ya, Rijal yang lebih senior. Jadi mungkin saya yang lebih awalnya, lebih di bawah sama Rijal, lebih dia yang mulai komunikasi dulu seperti itu kan. Mungkin berbeda kalau sekarang sama saya sama Jordan, karena saya mungkin lebih apa ya, lebih tua kali ya. Jadi walau kecil tapi lebih tua kan gitu. Jadi mungkin awalnya mungkin saya yang mencoba untuk komunikasi. Tapi setelah sekarang sih berjalan, kita sama-sama komunikasinya baik sih. Dari Uco, seperti apa dipasangkan dengan Debbie? Nah, kalau kita mau menjalani suatu hubungan itu kan harus lewat komunikasi. Komunikasinya itu kan harus berjalan terus, jangan sampai miskomunikasi kan. Jadi sama Debbie juga kita membangun komunikasi yang baik sehingga mendapatkan chemistry yang baik juga. Dari Uco dan juga Debbie, untuk pola pelatihan, fasilitas yang diberikan oleh Indonesia kepada atlet bulu tangkis kita, menurut teman-teman seperti apa hingga saat ini? Ya kalau kualitas pelatih kita juga kita nggak usah perlu diragukan ya. Terus juga kalau mungkin kalau di PBSI sini kita punya alat-alat yang kita ada itu juga menurut saya nggak kurang sih. Tidak kalah bersaing? Tidak kalah. Dari Debbie? Iya, menurut saya juga sama ya kayak yang Jordan bilang. Jadi kalau untuk pelatih sih udah nggak usah diraguin lagi ya. Dan kalau untuk fasilitas khususnya PBSI ya, maksudnya khususnya PBSI, menurut saya udah sangat cukup lengkap ya untuk atlet. Jadi bisa dibilang semuanya disediain, dari satu lapangan, ruang gym, makan. Jadi tinggal gimana kitanya aja sih. Dalam waktu dekat target teman-teman ke depan, Bang Richard, Debbie, dan juga Uco yang akan dihadapi dalam waktu dekat apa? Kejuaraan apa ini? Mungkin kita mengikuti Malaysia Open. Malaysia Open sama Singapura Open ya. Kita berharap kita diberangkatin kan, itu kan kita dikasih kepercayaan sama pengurus pelatih kalau kita tuh bisa. Ya kita pasti targetnya ya siapa sih atlet yang nggak mau juara, ya kita juga pasti mau juara kan. Jadi ya mungkin targetnya di situ. Kalau saya lihat di papan belakang itu Bang Richard, kita lihat bersama, itu merupakan papan peringkat Badminton World Federasi. Kita bisa melihat saat ini peringkat Uco dan juga Debbie sudah naik ke peringkat berapa? Kalau di situ kan posisinya masih di peringkat 9. Kalau sekarang setelah menang di All England, sekarang ke-7. Naik kelas. Naik ke-7. Luar biasa. Harapan buat generasi bulu tangkis kita, karena teman-teman merupakan cikal bakal masa depan yang cerah di cabang bulu tangkis, seperti apa dari Uco? Ya kalau buat generasi-generasi yang di bawah ya, maksudnya yang baru junior ya. Yang satu punya rasa tidak mau kalah dulu. Dan kedua tidak mau kalah. Dan jangan pantang menyerah. Tuh. Kalau menurut saya sih jangan cepat puas ya mungkin ya. Jangan cepat puas dengan hasil apapun yang didapat.
jangan cepat puas, malah lebih haus lagi gitu aja. Haus juara. Bang Richard. Ya itu tadi apa yang dikatakan kedua atlet saya. Ya satu tentunya jangan puas dengan apa yang sudah mereka hasilkan. Yang kedua ya tetap komit dan tetap disiplin dalam melakukan latihan-latihan yang sudah kita programkan. Terima kasih banyak Bang Richard, Uco dan juga Debbie. Terima kasih Uco. Saya mau lihat satu kali lagi peragaan jumping smash-nya. Saya bantu pegang mic-nya seperti apa tadi. Kita lihat bersama pemirsa, inilah sebagai closing segmen kita juga memperagakan jumping smash dari Praven Jordan yang akrab disapa Uco. Silahkan Uco. Wah luar biasa. Ini kalau rekan saya yang di Bakri Tower ada Arif Fadil dan juga Feni. Kalau main sama Anda saya yakin kelihatannya Arif dan Feni bisa kalah di set pertama ini. Kita tahu bahwa secara sumber daya, secara fasilitas sudah sangat mumpuni Indonesia. Tapi saat ini yang paling penting kuncinya adalah pantang menyerah dan tidak mudah puas seperti yang dikatakan atlet berprestasi kita, Debbie Susanto dan juga Praven Jordan. Sesaat lagi kami akan menampilkan bagaimana jayanya F1 kita ketika Rio Haryanto akan berlaga hari Minggu esok di Malaysia. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia. Terima kasih banyak Bang Richard. Terima kasih.